Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 IPA, IPS dan bahasa. Kali ini kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini nanti kita akan menjelaskan beberapa keutamaan Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan kita juga akan menjelaskan kitab-kitab Allah selain Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sehingga nanti dalam pembahasan ini akan lebih luas penjelasannya, karena kita akan bercerita sejenak tentang turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai pembahasan kita ini dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, di mana Rasulullah menyatakan bahwa ada dua perkara yang beliau tinggalkan untuk kita. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amroini main tamasaktum bihima lang tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah memiliki prediksi di masa yang akan datang, kalaupun kita tidak mau berpegang teguh kepada dua perkara yang diwariskan beliau untuk kita ini, maka kita akan tersesat selamanya. Karena kalau kita tidak memegang teguh perkara ini, semuanya kehidupan di dunia, baik kita nanti untuk beribadah maupun bermuamalah, ini tidak akan mendapatkan nilai sedikit pun. Sehingga wajib kepada kita untuk mempelajari kitabullah Al-Quran wa sunnatul Rasul dan hadisnya. Jadi harus berdampingan antara Al-Quran dengan hadis. Segala sesuatu apapun yang kita arungi dalam kehidupan ini, maka harus kita lapisi dan kita dukung dengan Al-Quran serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas bahwa patokan kita sebelum mempercayai kitab-kitab Allah yang lainnya, kita harus memiliki keyakinan bahwa hadis Rasulullah ini adalah benar adanya dan tidak akan melenceng sedikit pun apabila kita tidak memegang teguh kepada keduanya. Selanjutnya ada surat Al-Maidah ayat 48 yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan Alkitab, baik Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil kepada masing-masing umatnya. Dan di sini Allah mengatakan wa anjalna ilaikal kitaba, kami telah menurunkan kepada kalian. Nah, kalian ini adalah tidak hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya, tetapi karena ini adanya di dalam Al-Quran, maka ditujukan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitab ini bil haqqi musaddiqan lima baina. Jadi ini dengan kebenaran, tidak sedikit pun apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turun itu adalah dusta atau tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Tetapi apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini musaddiqan lima baina yadayhi, itu benar adanya, dan memang apa yang ada di dalam Alkitab itu akan terjadi kepada diri kita di masa yang akan datang. Bahkan apapun kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini benar dan nyata adanya. Ada fungsinya, yang lain adalah wa muhaiminan alaih, di mana Allah juga menjaga kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan ketika kita sudah mempelajari kitab-kitab terutama Al-Quran yang kita pelajari yang diturunkan pada Rasulullah SAW, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala.
Pengertian dari fahkum bainahum ini segala sesuatu, keputusan, solusi yang ada di dalam kehidupan kita ini itu kita fokuskan kepada kitab Allah, terutama kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kalau kita ingin merasa nyaman di dalam kehidupan kita, yang menjadi pedoman kita Al-Quran ini, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Kita jangan mengikuti keinginan kepribadian kita atau hawa nafsu kita dengan segala sesuatu yang sudah Allah turunkan dalam berbentuk kebenaran. Jadi kalau Allah memerintahkan kebaikan kepada kita, maka laksanakanlah sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kitab-kitab Allah, termasuk Al-Quran. Jangan kita menyalahgunakan, bahkan menganggap bahwa apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya itu tidak mengandung kebenaran. Di sini wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu, amma dari apa-apa ja'aka yang telah datang kepadamu kebenaran. Jadi kalau sudah ada kebenaran yang ada kita terima dari kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Nah, ini menandakan bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya sebenar-benarnya iman, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan pekerjaan atau dengan tingkah laku. Karena pengertian iman kepada Allah itu adalah takriru bil lisan wa amalu bil arkan, atau mentakrirkan atau mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan kita. Tetapi yang paling pokok keimanan kepada kitab-kitab Allah ini adalah dengan hati yang benar, dengan hati yang begitu jelas bahwa hati kita meyakini, hati kita mengetahui apa yang Allah turunkan itu adalah benar adanya. Semoga dalam pembukaan materi kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan acuan kepada kita dan meyakinkan dalam hati serta mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakan dengan perbuatan kita bahwa semua kitab-kitab termasuk suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya, meskipun saat ini kita tidak bisa melihat mana bentuk kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang asli dan suhuf-suhuf yang diturunkan Allah, tetapi setidaknya kita bisa melihat, menyentuh, dan membaca salah satu kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Dan semoga kita selaku siswa, terutama khusus kelas 11 IPA, IPS, dan Bahasa, selalu memegang teguh kepada warisan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan kita bertambah yakin akan adanya Al-Quran dan kitab yang lain. Baiklah, semoga kita bisa memahaminya dan kita akan lebih jelas lagi menjelaskan materi pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Al-Quran, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga Taurat, dan yang terakhir adalah kitab Injil. Kenapa kita akan mempelajari Al-Quran dahulu? Karena Rasulullah ini adalah khatamin nabiyyin dan sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Jadi kita Al-Quran dulu, kemudian ke kitab Zabur, Taurat, serta Injil. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menggali lebih banyak lagi tentang penjelasan kitab-kitab Allah dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.